Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita menaikkan pikiran kita yang pertama kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara, saya mengajak untuk kita berdoa dalam hati. Kita berdoa. yang diambil dari kitab
yang ketiga dan maksudnya. Demikian perintah Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menduduki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian perintah Tuhan. Maka kita berdoa untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, kuasa kami menyertai semua. Amin. Kita puji Tuhan dari Bilangan 144b. Marilah kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, dan marilah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta ampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari firman para Rasul. Yang diambil dari kitab Lukas 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau juga, dan dengan demikian engkau mendapat balas. Tetapi aku undanglah ayat 14 kita sama-sama. Demikian, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara. Amin. Kita puji Tuhan dari Firman 295. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal wanita, yang dilahirkan dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang disertai dalam pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang kedua pada hari yang dia
Shalom. Warta jemaat kita di minggu pagi hari ini, minggu tanggal 27 September tahun 2020. Yang pertama, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Pasaribu Minang Borobudur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Alamat mereka di Talang Sari, Blok AF, Blok 4, masuk sektor 7. Yang kedua, mulai hari ini telah diterima menjadi jemaat baru di gereja kita, yaitu Amat Istopul Minang V. Gurusipolon, datang dari gereja HKBP Batu Rompang, Resort Estomini, Bandar Purba, Distrik 12 Anhalas. Alamat mereka di Jalan Revolusi Gang Sukaramai 1, nomor 74, RT 34, masuk sektor 2. Yang ketiga, pada hari ini ibadah minggu siang pukul 10 kita akan dilaksanakan sakramen pembaptisan kudus untuk satu orang anak laki-laki dari jemaat HKBP Gunung Malang dari Bapak, anak dari keluarga Halu Batobi Minang Borobudur. Yang keempat, pemenang tender sertifikasi gereja dan rumah dinas pemerintah HKBP Sentosa adalah CV Maju Jaya ini, kontrak kerja selama 1 tahun terhitung mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021. Yang selanjutnya, warga jemaat yang berulang tahun, perayaan jadwal ibadah minggu, ibadah live streaming, jadwal program dan organis, dan warta keuangan dapat kita lihat di lembaran warta yang sudah dibagikan di grup sektor masing-masing. Demikian warta kita hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal melalui anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadiran-Mu atas setiap berkat-Mu, atas setiap pimpinan, atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, hingga sampai bagi Tuhan kami boleh bersuka cita dalam kerjaan ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau bersatukan kami seluruh jemaat-Mu di gereja ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Berkati seluruh jemaat Bapa, berkati keluarga, setiap keluarga Tuhan. Berkati anak-anak yang sudah Engkau berikan, yang sudah dititipkan kepada kami Tuhan. Berkati setiap kepala keluarga dan untuk di setiap mencari pekerjaan Tuhan. Berkati mereka di dalam setiap kegiatan mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan. Jauhkan dari segala bencana Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga ke depan Tuhan seluruh jemaat ini dapat bersuka cita dan damai sejahtera dari Tuhan yang selalu menyertai mereka. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan ini Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka. Bapa di surga, Tuhan kami yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, jika ada dari jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, kami menyerahkan setiap keluarga Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan Tuhan untuk menjalani setiap pergumulan yang jemaat-Mu hadapi. Jangan biarkan mereka jauh daripada Tuhan.
surga, Tuhan kami yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, kota kami, kota Samarinda. Engkau tahu Tuhan apa yang ada saat ini. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, agar setiap pergumulan yang ada saat ini Tuhan setelah segera berlalu dan kami boleh menjalani kehidupan hari kami secara normal Tuhan. Untuk pemimpin-pemimpin kami Bapa, berikan kebijaksanaan daripada Engkau untuk setiap mengambil kebijakan Tuhan, agar kami dapat beribadah, dapat berjalan dan melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan kami, Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu agar kami layak di hadapan-Mu. Demikian Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati dia Bapa, berikan kebijaksanaan kepada Engkau, agar firman-Mu berkumandang di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami untuk setiap kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang teman yang dikasih Tuhan, mari kita menyanyikan kepada Tuhan dari Firman 515 ayat 1 dan seterusnya sambil menimbulkan kesukaan yang pertama.
Itulah yang menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Shalom. Mari kita baca kabar baik yang menyapa kita di hari Minggu ini. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-9, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Dia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahku. Aku akan mengembalikan kepadamu segala adat Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." 8 kita bersama. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu kita mengenal yang bernama Mephiboset. Ini seorang motivator dunia. Ini sangat terkenal sebagai motivator yang di dalam keadaan fisiknya dia tidak seperti manusia yang lainnya. Dia terlahir dengan segala keterbatasannya. Kita kenal pasti ini namanya, dan kita sering melihat dia menjadi pembawa, memberi semangat atau motivator. Dia lahir tanpa memiliki kaki, hanya jari 2 di dalam kakinya, tanpa ada tumit dan pahanya langsung ketemu jari, lalu tidak ada tangan. Jadi hanya setengah badannya. Ketika dia dilahirkan, dia putus asa. Bahkan umur 8 tahun dia hampir bunuh diri. Itu diceritakan dia di kisahnya ketika memberikan semangat. Dan orang tuanya pun sudah bolak-balik memberikan semangat, bahkan memberikan motivasi kepada dia. Tetapi dia sempat merasa minder karena teman-temannya mengucilkan dia. Tetapi karena dukungan semangat dari keluarganya, akhirnya Mephiboset bisa menemukan talenta yang luar biasa, yaitu dimulai dari gereja, memberikan semangat motivasi kepada orang-orang muda, lalu berangkat dari gereja, dia ke sekolah-sekolah, memberikan motivasi kepada generasi muda, lalu sampai dipanggil kepada perusahaan-perusahaan yang besar, bahkan menjadi motivator mendunia. Sampai di Indonesia pun dia sudah pernah dipanggil. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tidak ada manusia yang Tuhan ciptakan dengan cacat. Tidak ada. Tuhan tidak terlalu kejam menciptakan manusia tidak sempurna. Lalu bagaimana orang yang ketika dia tidak bisa melihat dengan matanya seperti kita, dia tidak bisa berbicara seperti kita, dia tidak bisa makan dengan tangannya, dia tidak bisa berjalan harus dibantu dengan anak.
masih mengalami pro dan kontra, sudah banyak orang tidak memakai kata ini lagi. Penyandang disabilitas sudah diganti dengan difabel, yaitu different ability, memiliki keterampilan yang berbeda. Karena sesungguhnya dengan kebutuhan-kebutuhan khususnya itu amanah, ada keterampilannya yang berbeda. Bahkan saya harus katakan melalui mimbar ini, orang-orang yang demikian yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga itu bukan keluarga yang sembarangan amanah. Ada hati yang sangat besar, ada rasa sabar yang luar biasa, ada iman yang berbeda dengan saya. Itu Tuhan dengan sengaja titipkan di tengah-tengah keluarga yang unik dan khusus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita mau belajar dari Mephiboset. Firman Tuhan hari ini, siapakah si Mephiboset ini? Mephiboset. Kalau Daud kita sudah banyak mendengar firman Tuhan tentang Daud. Tapi siapa ini Mephiboset ini? Kalau di dalam Alkitab dia dikenal istilah bahasa Inggrisnya itu the man of sin. Artinya manusia yang memalukan. Kenapa memalukan? Itu sebabnya ketika Jiba mengatakan, oh ada dari keturunan Raja Saul lagi, yaitu anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya di ayat yang ketiga, langsung menempel. Karena terkenal dengan obscene, memalukan, kakinya cacat. Sesungguhnya Mephiboset itu lahir dengan normal. Itu bisa kita baca di 1 Samuel pasal 31 sebelumnya. Dia lahir dengan normal. Lalu ketika Saul dan Yonatan kalah di medan peperangan, sampailah mereka kepada istana. Lalu di istana muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, kegelisahan. Lalu mereka tiba-tiba lari, panik luar biasa. Tiba-tiba Mephiboset yang umur 5 tahun ini digendong dengan pengasuhnya, namanya juga sudah panik, raja sudah kalah, ayahnya Yonatan juga sudah mati, sudah tewas di medan peperangan. Maka muncul kepanikan luar biasa, sehingga Mephiboset yang sedang digendong jatuh dari dengan pengasuhnya. Akhirnya kakinya pun menjadi lumpuh permanen. Dan bukan hanya menjadi lumpuh permanen anak-anak, karena sudah kalah dari peperangan. Akhirnya Mephiboset ini sebagai keturunan raja, dia keluar dari istana. Itulah dia menjadi tinggal di rumah Mahir bin Amir di Lodebar ini yang kita baca tadi namanya. Mahir itu artinya sold, dia terjual. Bayangkan teman-teman, anak raja terjual. Dan bukan hanya terjual, dia juga tinggal di Lodebar, itu artinya padang kering yang gak ada airnya sama sekali. Dari yang bergelimang harta, dari yang masa depan cerah, tiba-tiba dia tidak ada apa-apanya. Bahkan masa depannya pun sudah tidak ada apa-apanya lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau belajar hari ini bagaimana sikap Daud menghadapi ini. Apa yang diperlakukan oleh Daud? Ketika Daud mengatakan masih adakah keturunan dari Raja Saul, aku hendak memberikan kasih sayang kepada Yonatan. Lalu ketika Jiba mengatakan ada, tapi cacat kakinya, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Mephiboset ini dipanggil, dia sujud menyembah. Itu artinya ketakutan. Kenapa? Semua sudah tahu bahwa Raja Saul membenci Daud. Semua sudah tahu bahwa Daud dan Saul ini musuh bebuyutan. Sehingga ketika musuh sudah kalah, maka ada suatu hukum politik yang mengatakan keluarga musuh itu wajar untuk dimusnahkan semuanya. Jadi ketika Mephiboset ini dipanggil, dia sujud menyembah, dia ketakutan, saya pasti akan dibunuh karena dia juga
badan. Artinya secara ekonomi, kita lihat teman-teman bagaimana di dunia normal sekarang, kalau mencari pekerjaan itu pasti syarat pertama sehat jasmani dan rohani. Itu artinya nggak cacat, mahal. Bahkan ada lagi yang secara tradis mengatakan minimal tinggi badan 155. Ini sebenarnya perilaku yang tidak adil. Siapa sih yang menginginkan badannya ya misalnya 1 meter 30 cm, 1 meter 30 cm? Gak ada. Tapi dunia ini berlaku sampai hari ini. Harus sehat jasmani dan rohani. Artinya tidak ada cacat secara fisik. Itu dunia ini. Tapi lihat dahulu. Mungkin saya akan memberikan kesaksian pribadi. Aminah yang kenal dengan adik saya, dia sudah datang 2 kali ke Samarinda ini. Saya keluarga yang memiliki difabel. Saya sebenarnya sangat sedih kalau menyaksikan kehidupannya. Panjang sekali ceritanya. Diperlakukan tidak adil. Sebenarnya dia lahir normal. Tapi umur ketika bayi balita, dia demam, namanya juga di kampung. Suntik massal ketika posyandu. Dia disuntik ketika demam. Lalu ketika itu semakin demam, dan akhirnya kakinya itu menjadi polio, tidak mengembang seperti bayi lainnya. Dan masa kecilnya dia harus dihabiskan di pusat rehabilitasi pemerhatian pada saat itu. Harus berkembang biak dari keluarga. Karena maaf, memang ada pandangan aib, memalukan. Jangan-jangan berdosa keluarga ini ada hadir anak seperti ini di tengah-tengah keluarga. Tetapi puji Tuhan, justru di pusat rehabilitasi Tuhan pakai keluarga yang ada di sana untuk membangkitkan jati dirinya bahwa dia pun adalah manusia seutuhnya dan tidak ada seorang anak menginginkan lahir demikian. Karena itu jangan mengambil saja. Dan adik saya ini sampai di umur 31 tahun kemarin dia cari kerja luar biasa susahnya. Semua sekolah luar biasa tolaknya. Ketika ujian tulisan lulus, semuanya ujian tulisan dia lulus semua 100%, dia lulus secara mutlak. Tidak ada keraguan lagi, dia pasti lulus. Tiba ketika wawancara, lalu penguji mengatakan, bisa nggak ibu mengajar dengan kaki yang cacat? Betapa menyayatnya di hati dia itu menjadi luka batin hingga hari ini. Tetapi puji Tuhan, negara hari ini sudah memberikan satu ada terbuka lowongan yang untuk jalur disabilitas, dan mulai tahun lalu dia terus menjadi pegawai negeri sipil di SMP Negeri Pemali di Bangka Belitung. Itu tidak gampang, anak-anak. Banyak sekali yang kita justru memperlakukan orang-orang yang kebutuhan khusus ini dengan menjempelekan, menghina, bahkan tidak welcome, bahkan menganggap mereka ini hal yang sangat memalukan, malu. Bahkan ketika dia punya pacar pada saat itu, lama mereka pacaran, ketika mau membicarakan hal serius, nggak pernah dikenalkan, nggak pernah dibawa kepada teman-temannya. Saya katakan dia itu nggak serius. Dan pada akhirnya mereka pun menjadi broken dengan alasan mama nggak setuju dengan calon kaum lain yang cacat. Betapa sakit hatinya double. Dan puji Tuhan, dia dipertemukan oleh Tuhan dengan orang yang tulus menerima dia dengan apa adanya. Seharusnya bulan 10 besok adalah pesta pernikahannya, tetapi karena pandemi kami harus mundur di bulan 1. Lihat apa ini? Orang-orang demikian itu gak gampang menemukan orang yang tulus, mau berteman, mau menerima dia dengan segala keterbatasannya. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau katakan, difabel, keterbatasan itu bukan hanya soal fisik, amin. Bukan hanya fisik yang mau dibicarakan oleh kepedulian kepada orang-orang disabilitas di dalam tema kita di minggu ini. Karena sesungguhnya kita ini memiliki keterbatasan, memiliki cacat. Tadi firman Tuhan di foto mengatakan, jangan melihat hal-hal yang kelihatan di dunia ini, karena itu sementara. Kecantikan, tampan badan, mungkin engkau hari ini memiliki tangan, tetapi bisa tiba-tiba mungkin karena kecelakaan, tiba-tiba tidak ada lagi, atau kakimu tidak ada lagi, atau wajahmu yang cantik bagus ini, nanti ketika di masa usia sudah berlanjut akan menjadi sia-sia. Maka itu sebabnya tadi di foto mengatakan, taruhlah di dalam yang tidak kelihatan, yaitu iman,
kasih dan pengharapan. Melihat orang memang tidak bisa dipungkiri amanah. Pasti itu pertama sekali dilihat fisiknya. Bagat dari mana? Mohado. Itu nggak bisa dipungkiri amanah. Karena itu kita mau mengatakan, siapkan hatimu, siapkan mentalmu ketika orang tidak akan menerima kita dengan apa adanya. Tetapi yakin dan seyakin-yakinnya Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tulus menerimamu apa adanya. Seperti Mephibosheth ini, Daud dipertemukan dengan menerima dia. Bahkan Mephibosheth sangat merendahkan hatinya. Siapakah aku ini sehingga engkau mempedulikan aku seperti anjing yang mati? Ini tanggapan orang, gak ada yang mempedulikannya lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bersyukur dengan konstruktur dari gereja kita ini. Kalau kita datang dari depan pintu Amanah, ini fasilitas yang sudah disediakan. Bukan hanya bagi kita yang normal, yang sehat, tapi juga di difabel. Ada kursi roda yang sudah bisa didorong ke sini. Itu gereja yang lengkap Amanah. Bukan hanya yang sehat secara fisik yang sempurna, karena semuanya ini membawa cacatnya masing-masing. Ada yang cacat secara ekonomi, ada yang cacat secara kesehatan, ada yang cacat karena dosa, ada juga yang cacat karena pikiran. Jadi bukan hanya sebatas fisiknya saja, tetapi bagaimana Amanah kita mau welcome, kita mau peduli dengan segala beraneka ragam kecacatan yang dibawa oleh masing-masing. Biarlah kita menemukan persahabatan seperti Daud. Sesungguhnya dia tidak ada lagi kepentingan. Yonatan sudah meninggal, dia sudah menjadi raja. Tidak ada lagi haknya untuk menguasai secara politik atau keuntungan untuk menjadi bumi dan lain sebagainya. Tidak ada lagi. Tetapi karena kasih setia, persen. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan tidak melihat cacat kita Amanah. Cacat apapun engkau, Tuhan tidak memperlukannya. Karena kasih setia Tuhan, Tuhan menyambut kita dengan keramahan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau mengingatkan kami akan persahabatan dari hamba-Mu Daud dengan Jonatan. Kami mendoakan Tuhan persahabatan kami yang ada di dunia ini. Ajari kami Tuhan untuk melupakan rasa sakit hati. Ajari kami Tuhan untuk tidak membalaskan ketika sesama kami menyakiti. Tetapi ajari kami Tuhan untuk tidak melupakan segala kebaikan. Bahkan itulah yang akan kami generasikan ke setiap sudut kehidupan kami. Bapa di dalam surga, secara khusus kami mau topang di dalam doa kami di minggu ini. Keluarga yang menyandang difabel, Tuhan berikan hati yang kuat. Kami tahu sudah banyak air mata yang mungkin keluarga ini telah tangiskan di hadapan Tuhan, yang terlihat oleh manusia bahkan yang tidak terlihat oleh kami. Sudah banyak usaha-usaha pengobatan di luar dari kemampuan kami. Tetapi kami tahu kehendak Tuhan yang jadi. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan melalui kehadiran anak-anak Tuhan, dan semuanya itu adalah seizin seturut kehendak Tuhan. Karena itu jadilah Tuhan pekerjaan-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan Engkau mengajari kami sebagai manusia untuk tidak memperlakukan sesama kami menjadi manusia yang memalukan. Karena sesungguhnya kami semua adalah cacat di hadapan Tuhan. Cacat secara dosa, cacat di dalam kesehatan, cacat bahkan di dalam ekonomi. Tuhan ampuni kami. Biarlah kami Tuhan menunjukkan kepedulian kami. Bahkan ketika kami pun harus ditolong, Engkau mengajari kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan yang Maha Baik, biarlah Engkau Tuhan yang menunjukkan masa depan yang cerah. Logika kami, pikiran kami tidak mampu memikirkan, tetapi kami percaya ketika Tuhan mengizinkan mereka hadir, maka Tuhan juga memiliki rancangan yang luar biasa, dan biarkan kami menjadi saksi-saksi mujizat Tuhan yang boleh hadir setiap hari, setiap tahun dalam kehidupan keluarga.
Tuhan yang Maha Baik, ajar kami untuk menunjukkan kepedulian kami. Bila terlanjur ada di dalam pikiran kami, perkataan kami, Tuhan Engkau yang mengampuni. Ajari kami Tuhan untuk tetap saling mengasihi, saling memotivasi, saling memberi dukungan. Karena Engkau Tuhan menguji kebaikan kami ketika kami ada di dunia ini dan ubah kami ketika di hari kebangkitan Tuhan. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan. Terimalah Tuhan menjadi limpah yang harum di dalam Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sambil menyanyi dari Tuhan nomor 424. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari